Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsya, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang tentang CCNA atau Cisco. Nah, dimana pada video sebelumnya kita sudah belajar apa yang namanya broadcast domain. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu yang namanya VLAN. Nah, teman-teman, atau yang bisa disebut juga virtual local area network. Namun sebelum kita bahas VLAN, saya akan memberitahu satu hal. Misalkan di sini ada sebuah ruangan, kita ilustrasikan saja ini ruangan dengan beberapa PC. Nah, di sebelah ruangan ini lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, di mana divisi-divisi tersebut nanti misalkan di sini katakanlah untuk yang atas ini adalah engineering, lalu yang tengah itu misalkan programming, dan yang bawah itu adalah marketing. Nah, misalkan katakanlah begitu. Nah, untuk engineering misalkan katakanlah 10, lalu untuk programming yaitu 20, dan untuk marketing 30. Nah, ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa IP. Teman-teman, lalu misalkan untuk engineering IP-nya adalah misalnya 192.168.10.0/24. Itu untuk engineering. Nah, untuk yang programming itu katakanlah untuk IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Nah, itu yang untuk programming. Nah, lalu di sini ada yang untuk marketing. Nah, untuk marketing IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di bawah sini semua berbeda. Yang networknya di sini networknya 10, lalu di sini networknya 20, di sini networknya 30. Nah, masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch, dan nah, yang ini terhubung ke switch, ini terhubung, dan yang ini juga terhubung. Nah, disinilah misalkan untuk engineeringnya kita pingin bandwidthnya adalah 10 MB. Nah, misalnya untuk yang programming itu mau 20 MB, lalu untuk yang marketing atau promosi mungkin jadi 30 MB. Nah, untuk bandwidthnya disitulah VLAN dibutuhkan, karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Teman-teman, setelah semuanya nanti dikonfigurasikan, setelah semuanya dikonfigurasikan lalu bisalah di manajemen tersebut. Jadi itulah yang fungsi dari yang namanya VLAN. Nah, ada fungsi lain, yaitu fungsi keduanya adalah yaitu memecah broadcast domain. Pada video sebelumnya kan kita sudah mempraktikkan broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Nah, fungsi selain tersebut adalah untuk memecah broadcast. Nah, jadi domainnya misalkan ini untuk yang engineering itu misalkan katakanlah ini PC 1, lalu ini PC 2, lalu ini PC 3. Si PC 1 misalkan ingin mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 nanti akan mengirimkan paketnya pada switch. Lalu switch nanti akan dikirimkan ke paket 2 dan juga paket 3. Nah, untuk nge-broadcast tapi pakai ID tersebut tidak akan dikirimkan ke programming, karena disitulah sudah ada ya beda domainnya. Teman-teman, begitu ya fungsi untuk line, yaitu VLAN yaitu pertama adalah untuk manajemen, dan yang kedua adalah untuk broadcast domain, maksudnya memecah broadcast domainnya. Nah, teman-teman, jadi di sini ada salah satu physical switch. Itu secara dilihat realnya hanya satu, tapi aslinya adalah ada 3. Cara logikanya di sini misalkan ini ada switch dan ini terhubung pada engineering, lalu di sini ada switch juga misalkan terhubung ke programming, lalu di sini ada satu lagi adalah di sini untuk terhubung ke marketing. Ya, teman-teman, begitulah fungsinya tersebut. Tapi secara fisikal itu ada satu switch, dan logika ada 3 switch. Nah, seperti itu untuk mungkin untuk penjelasan tentang VLAN. Selanjutnya kita akan sekarang kita akan coba mempraktekkan yang namanya VLAN.
Di sini kita bisa langsung saja mulai prakteknya, yaitu kita akan mendapatkan switch terlebih dahulu dengan memakai switch yang paling kiri. Di sini kita add, dan di sini kita tambahkan PC dengan jumlah 6 PC. Kita bisa dengan tekan Ctrl Ctrl dan pencet PC-nya, maka dia akan langsung seperti ini, tidak akan mengulur waktu, jadi dia langsung bisa menambahkan PC lebih dari satu. Karena jika kita menggunakan ini maka akan satu persatu, dan itu akan menghambat waktu sekali. Kita hapus. Nah, di sini kita konekkan setiap PC ini ke switch. Di sini kita sama, yaitu dengan tekan Ctrl bersamaan. Di sini kita dari PC 0 ke switch, dari PC 1 ke switch, lalu dari PC 2 sambungkan, PC 3 kita sambungkan, PC 4 kita konekkan, dan PC 5 terakhir ya kita konekkan. Di sini itu kenapa ada dua kubu seperti ini, itu karena kita akan membagi dua plan, yaitu plan 10 dan juga plan 20. Di sini kita bisa membuat seperti kawasannya. Di sini kita buat ini yang plan 10. Di sini kita bedakan warnanya. Dan di sini adalah yang plan 20. Nah, di sini kita bisa tambahkan keterangan, yaitu di sini IP-nya itu 192.168.10.0/24, dan di sini 192.168.20.0/24. Di sini yaitu yang VLAN 20. Di sini yang VLAN 10. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mengkonfigurasikan untuk PC-PC-nya, yaitu konfigurasi IP-nya ke semua PC. Di sini kita IP konfigurasi, dan di sini IP-nya itu 192.168.10.1. Untuk subnet max-nya 255.0. Kita keluar. Lalu di sini kita tambahkan IP juga, yaitu 192.168.10.2 dengan subnet max sama seperti yang tadi, dan kita lakukan juga sama halnya ke PC yang lainnya, itu 192.168.10.3, dan untuk subnet max-nya masih sama. Di sini kita ke PC 3. Nah, di sini itu berbeda network, jadi bukan 10.1 tapi 192.168.20.1, jadi memakai network 20. Di sini kita subnet max-nya sama. Untuk PC 4 juga sama, lakukan menambahkan IP yaitu 192.168.20.2. Untuk subnet max-nya masih sama. Dan di sini kita di PC 5 lakukan hal yang sama, yaitu menambahkan IP, lalu 192.168.20.3 dengan subnet max 255.0. Kita keluar. Nah, di sini kita sudah selesai menambahkan IP atau mengkonfigurasi IP-nya. Di sini kita akan coba tes untuk pengiriman paket dari PC 0 ke PC 1. Itu pastinya successful. Dari PC 0 juga ke PC 2 itu pastinya successful. Lalu kita dari PC 3 ke PC 4 sukses juga, dan dari PC 4 ke PC 5 itu pasti sukses. Nah, karena itu mereka satu plan atau mereka satu network. Sedangkan jika kita dari PC 0 ke PC
3, maka yang terjadi adalah, nah di sini pilot karena itu berbeda network. Nah, jadi jika berbeda network itu tidak bisa mengirim paket. Nah, oke, di sini saya akan melakukan yang namanya VLAN, yaitu kita masuk saja ke dalam switch. Di sini kita ke CLI untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini kita teman-teman masih ada yang ingat apa yang kita sedang masuki atau mode apa yang sedang kita masuki dengan tanda seperti itu. Nah, iya benar, yaitu dengan mode user. Dan di sini dengan user mode, dan di sini kita masuk ke dalam enable untuk masuk ke dalam mode privilege. Enak saja. Lalu di sini saya ingin mengkonfigurasi, berarti saya harus masuk ke mode apa? Nah, iya benar. Jadi kita masuk ke mode global configuration atau mode global. Jadi kita masuk ke dengan kontek. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam konfigurasi ke mode global. Di sini saya ingin mengkonfigurasi atau menambahkan VLAN. Nah, di sini caranya teman-teman bisa langsung saja ketikkan VLAN 10, yaitu VLAN 10 yang bagian sini. Kita enter, lalu di sini saya kasih nama yaitu name programming. Kita enter. Nah, di sini kita coba exit, lalu kita do show VLAN brief. Nah, di sini jika dalam mode global itu harus menambahkan do untuk melihat konfigurasi. Dan di sini jadi kalau di mode privilege itu tidak perlu menggunakan do, sedangkan di mode global itu ditambahkan do di awalan untuk melihat. Nah, di sini kita langsung saja untuk melihat apakah VLAN 10 sudah terdaftar. Perlu diketahui juga bahwasanya semua interface FA semua ini itu sudah termasuk dalam interface atau VLAN yang default. Ini kita perbesar. Nah, di sini di bagian bawah sini itu sudah terdapat yang namanya VLAN 10, yaitu programming, dan di situ ada keterangannya yaitu aktif. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya semua default itu masuk ke dalam VLAN 1. Semua FA atau semua interface itu termasuk ke dalam VLAN 1. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan interface mana saja yang masuk ke dalam VLAN 10. Yang pertama yaitu dari interface FA 01 itu termasuk ke dalam VLAN 10, maka kita masuk ke dalam interface FA 01. Selanjutnya yaitu memasukkan command switch port mode access. Kita enter, lalu kita masukkan lagi yaitu switch port access FA VLAN 10. Jadi ini komen untuk memasukkan FA 01 ke dalam VLAN 10. Kita coba exit dan kita coba cek dengan do show VLAN brief, dan di sini kita lihat bahwasanya FA 01 itu sudah masuk ke dalam VLAN 10. Dan kita lakukan hal yang sama ke interface lainnya untuk menambahkan ke VLAN 10, yaitu FA 02, yaitu sama, ulangi seperti tadi, yaitu interface FA 02, lalu switch port mode access, lalu di sini switch port access VLAN 10. Nah, di sini kita sudah selesai memasukkan FA 02 kepada VLAN 10, lalu kita keluar dengan X. Selanjutnya kita langsung saja masukkan FA 03, yaitu interface yang terakhir, FA 03. Kita masukkan, lalu switch port mode access, enter, lalu switch port
akses VLAN 10. VLAN 10 kita enter. Dan di sini kita X yaitu keluar, lalu kita cek kembali dengan di sini kita menambahkan terlebih dahulu untuk VLAN 20-nya. Itu VLAN 20 name marketing. Jadi untuk mengeceknya nanti saja. Lalu kita keluar dan di sini kita langsung saja untuk menambahkan FA yang atau interface yang ke VLAN 20. Nah, di sini ada cara lain yaitu yang lebih cepat. Selain yang tadi satu persatu dimasukkan ke dalam VLAN. Nah, ini adalah triknya agar tidak lama. Jadi bisa langsung semua interface yang ke VLAN 20 ini dimasukkan secara bersamaan, yaitu dengan interface di sini kita perlu menambahkan range pada komennya. Jadi sebelum FA itu ditambahkan range. Dan selanjutnya FA sama FA lalu di sini gitu interface lalu range, tambahkan range lalu FA 0404 sampai 6. Dari interface 4 sampai 6 itu langsung ditambahkan lalu enter. Setelah itu switch port mode kita singkat saja dengan SWMOACC lalu SWACC VLAN 20. Kita enter, lalu di sini kita bisa exit. Lalu setelah itu kita coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk VLAN 20 itu sudah terdapat dan untuk VLAN 10 maupun 20 itu sudah terdapat interface yang sesuai dengan VLAN-nya, yaitu VLAN 10 FA0123 lalu VLAN 20 456. Seperti itu untuk konfigurasinya. Di sini kita akan coba untuk mengirim paket dengan simulation. Di sini kita coba dari PC 0 ke PC 1. Kita cek di sini dari PC 0 itu mengirimkan ke switch lalu dikirimkan ke dua paket lainnya. Nah, di sini dikembalikan lagi ke PC 0 dari PC 1. Nah, begitu pula lalu dikirimkan lagi dan disitulah paket ICMP dikirimkan. Dan ini juga sama untuk jadi dia si switch itu mengirimkan juga ke VLAN yang lain. Nah, oke, selanjutnya kita akan menambahkan ruangan 2. Jadi kemarin itu ibaratkan ruangan 1 dan ini kita membuat ruangan 2. Tetapi saya tidak merecord untuk pada saat pembuatan labnya. Jadi di sini teman-teman bisa lakukan saja hal yang sama pada video sebelumnya. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya jadi saya tidak record dan teman-teman jika lupa bisa lihat pada penjelasan sebelumnya itu sudah dijelaskan beberapa kali untuk pembuatan lab ini. Nah, di sini kita ilustrasikan saja ini untuk ruangan 1 dan ini untuk ruangan 2. Dan di sini kita coba tambahkan IP address-nya saja di sini konfigurasikan, yaitu kita lanjutkan dari ruangan sebelumnya yaitu berarti 4 dan pada PC selanjutnya itu kita konfigurasi pada IP configuration dan di sini untuk IP-nya yaitu 5.5 dan untuk networknya masih sama namun diganti pada oktet terakhir dan di sini 6 jadi 456. Selanjutnya untuk yang PC VLAN 20 itu juga sama diganti akhirannya yaitu menjadi 4 dan yang PC sebelumnya yaitu diubah jadi IP-nya 20.5 dan selanjutnya PC terakhir yaitu diganti menjadi atau ditambahkan IP-nya menjadi 20.6 dan kita lanjut yaitu kita di sini akan lanjut menjelaskan tentang terang atau ditulisnya itu TRUNK dan dibaca menjadi terang. Di sini kita akan mempelajarinya
Dan untuk fungsinya itu sendiri adalah untuk menghubungkan antara dua switch dari switch satu ke switch lainnya. Dan itu adalah untuk mengizinkan berapa interface yang boleh lewat. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk mengkonfigurasinya. Tapi teman-teman jika ingin konfigurasi terang itu karena pada video sebelumnya saya belum menunjukkan bahwa saya sudah mengkonfigurasi VLAN pada ruangan 2. Nah, sebelum ke praktek atau konfigurasi terang itu teman-teman bisa konfigurasikan terlebih dahulu ruangan 2-nya untuk menambahkan VLAN 1 dan VLAN 2 dan ditambahkan. Nah, di sini karena saya sudah dan tidak di-record agar teman-teman bisa belajar sendiri, lihat pada video sebelumnya dan ikuti saja, nanti akan sama persis seperti itu. Nah, jika sudah, kita langsung saja konfigurasi untuk terangnya. Di sini kita masuk saja ke dalam switch-nya, yaitu pada switch 0. Sini kita masuk ke privilege lalu ke mode global, dan di sini kita langsung saja konfigurasikan dengan interface FA yang menuju ke switch 1, yaitu interface FA07. FA07. Di sini kita enter lalu kita masukkan komen yaitu switch port mode terang. Di sini switch port mode terang akan keluar seperti itu. Nah, jika sudah itu berarti secara otomatis dia akan sudah mengaktifkan mode terang. Di sini kita do show terang, do show interface terang. Nah, di sini jika bisa dilihat di sini bahwasanya FA07 sudah mengaktifkan terang atau sudah mengaktifkan trunking. Selanjutnya di switch 1 kita lakukan hal yang sama untuk konfigurasi terang. Kita masuk ke dalam mode ENA lalu mode konfigurasi atau mode global. Di sini langsung interface FA07 yang menuju ke switch 0. Lalu switch port SW mode terang. SW mode terang, lalu di sini kita bisa di sini langsung saja kita lihat dengan do show terang interface terang. Sorry, di sini ada kesalahan typing. Di sini kita lihat bahwasanya interface atau switch ini sudah mengaktifkan terang. Oke, di sini kita jika sudah melakukan konfigurasi terang, di sini kita akan tes untuk mengirim data. Di sini saya menggunakan yang real time terlebih dahulu dari PC 0 ke PC 7 misalkan. Dan di sini keterangannya successful. Kita menggunakan simulation, kita coba dari PC 1 ke PC 9. Kita coba di sini itu mengirimkan ARP terlebih dahulu karena belum saling mengenal. Jadi kita langsung next. Di sini dari PC 1 itu mengirimkan datanya ke switch, lalu dari switch akan mengbroadcast ke semua PC yang ada di ruangan 1 dan ternyata bukan tujuannya. Dan di sini juga dari switch dikirimkan ke switch 1 dan itu adalah tujuannya ada di sana. Lalu di broadcast oleh switch 1 ke semua PC yang ada di ruang 2 terutama di VLAN 1 dan ternyata itu untuk penerimanya atau tujuannya itu ada di VLAN 1 ruang 2 yaitu PC 9 karena emang itu tujuannya. Nah, setelah itu sampai di PC 9 akan mengirimkan lagi ke switch, lalu dari switch 1 ke switch 0 itu, dan dari switch 0 itu akan dikirimkan lagi ke PC 1. Nah, setelah saling mengenal dan melewati proses ARP itu akan langsung dikirimkan paket ICMP nya dari switch lalu ke switch 1 lalu dikirimkan lagi ke PC 9, dan PC 9 sudah mengirimkan atau menerima paket akan mengirimkan ulang atau mengirimkan kembali ke PC 1 dan seperti itulah dan successful. Nah, seperti itulah untuk pengetesan dan itu di tesnya sudah berhasil dan semuanya bisa terkoneksi. Nah, oke, di sini saya akan membuat ruangan baru yaitu ruangan 3. Di sini saya ingin langsung saja yaitu kita blok untuk ruangan 2 lalu kita copy dari sini lalu kita paste
Dan di sini kita geserkan saja ke sini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat ruangan 3, namun belum dikonfigurasi untuk dalamnya. Di sini berarti kita ke sini untuk membedakan ruangan atau pilihannya. Sini saya ingin warna orange saja untuk menandakannya. Kita tambahkan. Jika sudah, oh sorry, ini salah. Nah, seperti ini harusnya sudah menambahkan. Lalu kita ganti warnanya, yaitu dengan warna nila saja. Seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini. Kita buat. Sudah, kita lakukan konfigurasinya saja langsung. Di sini kita ke PC 71, kita ke desktop, lalu ke IP konfigurasi, dan di sini kita ganti menjadi berarti tadi IP 123.456, di sini berarti 789. Di sini 7, di sini 8, lalu di bawahnya 9 dah. Seperti ini. Lalu di sini juga sama, yaitu 789. Kita masuk ke desktop IP address configuration. Kita 7, lalu di sini 8, dan di yang terakhir yaitu adalah 9. Desktop dan IP konfigurasi. Sini kita ke 9. Seperti ini. Dan untuk dalamnya atau konfigurasi di dalamnya itu tidak usah teman-teman konfigurasi lagi untuk VLAN-nya, karena sudah di copy dari yang ruangan 2. Jadi tidak perlu mengcopy ulang. Nah, jadi untuk itu kita langsung saja konfigurasi untuk terangnya. Itu kita konekkan dengan kabel ini dan automatical, lalu kita koneksikan. Dan di sini kita sudah dikoneksikan. Lalu di sini kita akan konfigurasi pada switchnya. Di sini kita keluar terlebih dahulu dengan X. Lalu di sini kita interface FA 08, berarti di sini 08 dan di sana 07. Sini kita SW mode terang. Seperti ini. Lalu kita keluar dan di sini kita juga konfigurasikan itu ke CLI. Sini kita enter, di sini kita ke ENA, lalu ke Conte, dan di sini kita ke INT FA 07. Enter di sini. Jika sudah, kita masukkan yaitu SW mode terang. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan coba koneksikan, atau kita akan coba koneksi dari misalnya dari 7 ke PC 7. Ini in progress, mungkin karena emang masih error. Di sini kita coba lagi dari PC 7 ke PC 7 lagi, dan di sini successful. Lalu dari misalnya dari 11 ke 12, dan di sini juga successful. Nah, jadi seperti itulah. Oke, pada video sebelumnya saya sudah menambahkan 3 ruangan, dan pada video kali ini kita akan menambahkan yang namanya switch layer atau multi layer switch atau MLS. Itu akan diterangkan ke switch yang switch 2 ini. Jadi nanti akan diterangkan dari switch 2 ke switch multi layer. Di sini kita bisa langsung saja koneksikan dengan menggunakan kabel automatical saja. Kita dari ini switch 2 ke MLS. Di sini untuk yang FA dari switch itu melalui FA 04, dan untuk yang multi layer itu melalui, di sini kita koneksikan dari switch ke
dalam multi-layer. Dan di sini kita akan langsung saja konfigurasi dari switch untuk konfigurasi terang. Ke CLI lalu kita enter. Di sini kita masuk dulu ke mode privilege, lalu ke mode global yaitu dengan kontek. Kita di sini lalu kita koneksikan ke INT04. INT FA 0/4. Enter. Di sini kita masukkan yaitu SW mode akses. Lalu SW akses SW mode terang, SW mode terang, lalu enter. Kita enter dan kita di sini lihat dengan do show terang, INT terang. Nah, di sini dia di FA04 itu sudah terdapat VLAN. Kita bisa langsung saja konfigurasi di multi-layernya. Nah, di sini kita ke CLI lalu kita enter. Di sini kita berikan no, lalu kita enter. Di sini kita ke ENA lalu ke kontek. Enter. Di sini kita konfigurasikan yaitu masuk ke INT FA01 karena dia menggunakan interface 1. Enter. Di sini kita langsung saja mode SW mode akses. Lalu SW mode terang. Kita enter. Nah, di sini kita ke do lalu kita do show INT terang. Enter. Nah, di sini dia untuk yang FA01 sudah terkoneksi untuk trunking-nya. Nah, mungkin oke, kita lanjut. Kita sudah membahas terang pada multi-layer switch. Kali ini kita akan belajar Dynamic RAM Protocol yang disingkat menjadi DTP. Di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya mode terang dan juga mode akses. Nah, mode akses itu artinya adalah menuju pada end device. Nah, untuk terang itu menuju pada switch. Nah, ya, jadi teman-teman pada video kali ini kita akan mencoba belajar dynamic terang protokol, yaitu kita akan mendapatkan mode yang baru. Pada mode tersebut ada yang namanya dynamic auto dan juga dynamic desirable. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada bahwa di sini ada tabel DTP. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa misalkan dynamic auto ketemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi akses modenya. Nah, oke, lalu misalkan di sini ada dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable, itu artinya menjadi terang. Lalu selanjutnya misalkan dynamic auto ketemu dengan terang akan menjadi terang. Dan terakhir, misalkan dynamic auto ketemu dengan akses akan menjadi akses. Nah, jadi contoh nih ya, misalkan di sini kita mempunyai dua switch. Oke, lalu terhubung dengan kabel. Misalnya di sini kita akan isi satu ini dengan dua, kita konfigurasi menjadi dynamic desirable. Lalu di switch 2-nya yang kita akan mencoba konfigurasi dynamic auto. Maka di sini yang menjadi akses gitu akan menjadi akses. Gitu ya. Oke, silakan contoh selanjutnya. Misalkan untuk satu ini switchnya akan coba konfigurasi melalui di switch 2 kita akan mencoba konfigurasi menjadi akses. Nah, maka kabel ini akan menjadi recommended, not recommended. Nah, artinya tidak disarankan gitu ya teman-teman. Jadi kita dari tabel tersebut kita dapat kesimpulan bahwa misalkan bahwa dynamic auto itu artinya menunggu. Lalu untuk dynamic desirable sifatnya adalah
Lalu untuk terang sifatnya adalah memaksa, dan untuk mode akses itu sifatnya adalah sama juga memaksa. Ya, di sini teman-teman sudah paham ya bahwa misalkan dynamic auto itu artinya menunggu, misalkan ketemu dengan desirable mengajak menjadi terang akan menjadi terang juga. Nah, misalkan teman-teman di sini switch out satunya melakukan konfigurasi dynamic auto yaitu menunggu lama, menunggu lalu dikonfigurasikan menjadi terang, akan menjadi terang teman-teman. Nah, oke, kita lanjut, yaitu kita akan praktik yang namanya DTP atau dynamic terang protokol. Sini kita bisa tambahkan lagi switch dua buah switch. Di sini kita tambahkan satu di sini dan satu di sini. Kita koneksikan lewat kabel automatical saja. Sini kita dari switch 3 ke switch 4. Lalu kita langsung saja kita langsung buat, yaitu kita konfigurasikan atau kita lihat terlebih dahulu ke CLI-nya. Kita enter. Di sini kita bisa masuk ke mode privilege untuk melihat. Itu kita akan melihat show INT FA 01 switch port. Kita enter. Kita scroll ke atas. Di sini ada keterangan yaitu administratif mode, yaitu menggunakan mode dynamic auto. Jadi ini untuk show INT atau interface FA01 switch port itu untuk melihat mode ataupun identitas lainnya, yaitu di sini untuk modenya dynamic auto, maka dia operasional modenya yaitu static access. Nah, di sini kita coba lihat juga di dalam switch 4. Di sini kita ke CLI, lalu kita enter, kita masuk ke mode privilege, lalu di sini kita lihat yaitu show interface FA01 switch port. Kita enter. Di sini kita scroll ke atas, dan di sini sama, yaitu menggunakan dynamic auto. Dan di sini untuk operasionalnya yaitu static access. Kita bisa enter lagi, kita pakai spasi saja. Lalu di sini kita bisa konfigurasikan untuk mengganti modenya, yaitu dengan kita masuk terlebih dahulu ke mode global dengan kontek. Kita enter. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam INT FA01. Kita enter. Di sini kita langsung saja itu akses switch port mode dynamic desirable. Kita enter. Nah, di sini dia sudah mengganti menjadi mode dynamic desirable. Ini kita bisa cek lagi di dalam kita exit terlebih dahulu. Kita lihat di show interface FA. Kita coba show INT FA01 SW. Di sini kita harus menggunakan do karena kita di dalam mode global. Jadi kita switch port. Nah, di sini dia kita lihat di modenya itu dynamic desirable sudah mengganti, dan operasionalnya juga menjadi mode terang. Karena dia dynamic desirable itu artinya mengajak, dan dynamic auto itu menunggu. Jadi dia diajak oleh dynamic desirable untuk ke mode terang. Di sini untuk operasionalnya juga menjadi terang. Nah, di sini kita coba juga masuk lagi ke switch 3. Kita bisa enter. Kita spasi saja. Lalu di sini kita bisa ganti juga di mode ini menjadi mode, kita ke kontek lalu ke INT FA01. Ini kita bisa masukkan yaitu SW mode. Kita enter. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita exit juga. Di sini kita show INT FA01 switch port. Di sini kita ke atas scroll, dan di sini ada administratif mode yaitu menjadi terang, dan operasionalnya tetap menjadi terang karena emang terang ketemu dengan desirable atau dynamic desirable itu akan menjadi
operasionalnya yaitu terang. Nah, jadi seperti itulah untuk praktik dari DTP. Nah, oke, selanjutnya itu akan membahas atau menjelaskan, mempelajari apa itu native VLAN. Jadi kita coba lihat di sini ke switch 1, kita ke CLI, lalu kita enter. Di sini kita ke ENA, dan di sini kita coba lihat itu interface. Jadi di sini kita show interface terang. Enter. Di sini kita lihat, dan di sini di bagian sini itu terdapat native VLAN. Nah, jadi pada bagian FA024 itu modenya auto, lalu ada .1Q, lalu trunking, dan ada native VLAN, yaitu native VLAN-nya 1, berarti defaultnya native VLAN-nya yaitu 1. Nah, selanjutnya kita lihat di switch 2 juga di switch 0, di sini kita ke CLI, lalu ENA, ke mode privilege, lalu kita show interface terang. Enter. Di sini juga terdapat native VLAN. Nah, di sini native VLAN-nya yaitu ada 2 karena emang trunkingnya itu kedua arah, 2 switch. Ini ada FA023 dan FA024. Untuk native VLAN-nya yaitu sama, defaultnya yaitu 1. Nah, jadi untuk native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag. Jadi misalkan di sini ya teman-teman dari PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 7, maka itu paketnya akan dikirimkan ke switch lalu dikirimkan ke PC 7, dan itu menggunakan native VLAN yaitu .1. Nah, oke, selanjutnya saya akan praktikan untuk native VLAN. Di sini kita bisa masukkan, yaitu di sini kita dimasuk ke mode konte atau mode global konte, lalu di sini kita langsung saja yaitu interface int fa 0. Di sini saya berarti FA024. Kita FA024 FA024 enter. Di sini lalu kita ke switch port, lalu switch port terang native VLAN 20, lalu kita enter. Lalu di sini kita coba cek, kita coba exit terlebih dulu dengan X, lalu enter, X lagi, lalu di sini kita show interface terang. Dan di sini untuk native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Lalu di sini kita juga coba di switch 0. Di sini kita coba lakukan hal yang sama. Itu masuk dulu ke mode global untuk konfigurasi. Lalu di sini kita masuk ke int FA024, enter. Lalu kita switch port terang native VLAN 20, kita enter. Lalu di sini kita cek lagi yaitu dengan N saja, baru langsung ke mode privilege, lalu kita cek, dan di sini untuk native VLAN-nya berubah menjadi 20. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang VLAN atau trunking ini selesai. Ini sebagai penutup pada penjelasan atau bab kali ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan dalam menjelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell her dinner every night?